Oke, selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya, sehat semuanya, keluarga sehat, rezeki melimpah dan berkah. Amin. Ya, sore ini adalah sore yang sangat cerah sekali dan kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sharing dari seorang yang sangat luar biasa. Ini adalah sahabat saya, ya sahabat kami. Namanya adalah Agung Tom Cruise Dwi Pantara. Nah, itu ya, keren. Ini dia Tom Cruise ya. Nah, kita mau bahas apa sih teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu semua? Nah, kita tahu dah kondisi ini adalah kondisi pandemi ya, di mana banyak sekali bisnis-bisnis maupun usaha yang sekarang ini lagi lesu. Bahkan sebagian besar ada yang tutup. Misalnya Giant gitu ya, itu tutup ya. Berapa outlet tutup. Artinya apa? Artinya banyak sekali karyawan-karyawan atau pegawainya itu yang di PHK. Sehingga dia tidak ada mendapatkan penghasilan. Nah, ini kita akan bahas, kita akan dengarkan sharing ya dari Mas Agung, saya bilangnya Mas Agung. Mas Agung ini sebelumnya juga seorang karyawan, ya dia sudah menempati posisi yang tinggi, pengalamannya banyak banget. Ya dari telco dulu pernah di Komselindo, Mobile Edge, Smartfriend, kemudian juga di asuransi, AIA, kemudian asuransi yang lain. Nah, justru pada saat pandemi, Mas Agung ini memutuskan untuk memulai sebuah bisnis. Nah, bisnisnya seperti apa sih? Justru pada pandemi orang lain bisnisnya turun, Mas Agung baru memulai gitu ya. Dan luar biasanya Mas Agung ini sukses. Sangat sukses di bisnis ini. Ya, maka nanti kita akan dengarkan sharingnya bersama-sama. Seperti apa sih bisnis yang dijalankan oleh Mas Agung ini? Siapa tahu ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Ya, ada sebuah bisnis yang itu di saat pandemi itu justru booming. Yang lain turun, tapi ini justru booming. Ya, siapa tahu dengan adanya sharing ini, teman-teman bisa memberikan inspirasi yang tadinya mungkin tidak semangat gitu ya, tapi dengan sharing ini jadi lebih semangat. Ya, jadi lebih inspiratif gitu ya. Jadi lebih, wah ini Mas Agung aja bisa yang sedulunya karyawan gitu ya. Kemudian memutuskan untuk di bisnis ini pada saat pandemi bisa, kenapa saya enggak gitu. Nah, pasti bisa. Nah, ya. Nah, ini adalah Mas Agung Tom Cruise Dwi Pantara. Kami serahkan waktunya sepenuhnya untuk Mas Agung. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Agung. Halo, selamat pagi Pak Yusuf, terima kasih. Aduh, jadi malu ya Tom Cruise kok. Tom Cruise kok mirip gini gitu ya. Oke, nah saya mau sapa-sapa dulu di sini ya. Selamat pagi ada Pak Budiman. Selamat pagi Pak Mendagri Budiman. Halo. Gimana Halo. kabarnya? Baik, Apik. Pak, Alhamdulillah siap. sehat. Wah, itu keren background-nya ya. Sepertinya lagi di Paris. Menara Gading. Ya. Saya mau sapa juga di sini ada Ibu Naomi. Semangat pagi, Bu Naomi. Iya. Wah, Bu Naomi itu ngomongnya masih di mute ternyata mikrofonnya ya. Oke, sebelahnya ada Mbak Dikna. Semangat pagi, Mbak Dikna. Mas Agung. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Sehat ya, puji Tuhan. Oke, Ibu Ayu. Wah, ini Bu Ayu. Selamat pagi, Bu Ayu. Iya, Ya, gimana kabar Bu Ayu? baik Mas Agung. Ya, masih rajin membaca bukunya? Masih dong. Iya itu ya. Koleksi library di belakang itu luar biasa banyak banget ya. Oh iya, ini buku Pak Budiman. Oh, bukunya Pak Budiman. Oke. Ya, itu ternyata sharingnya aja itu sampai bukunya itu juga sharing luar biasa ya Pak Ayu sama Pak Budiman ya. Saya juga mau welcome di sini ada Ibu Riz. Selamat pagi Ibu Riz yang lagi di perjalanan. Halo Ibu Riz. Ya.
Nah, ini juga ada di sini. Saya juga nggak sendirian dong. Di sini ada, tadi ada Pak Yusuf ya, ada Ibu Anis juga di sini. Halo Bu Anis. Ya, selamat sore. Selamat sore. Dan ada Kak Ari di sini ya. Halo, selamat sore Kak Agung dan teman-teman semua. Iya. Bapak Ibu. Nah, oke, saya juga di sini juga mau colek ada Pak Dimas Widi, kemudian ada Coach Dedi, ada juga di sini ya. Halo Coach Dedi. Hai, sore. Sore juga. Dan kemudian ada Ibu Natalia. Halo Ibu Natalia, selamat pagi. Open mic aja tapi nggak jadi ngomong ya. Oke, it's okay. Ada Pak Christian juga. Ada Pak Boma, juga ada Mbak Vita di sini ya. Oke, kalau misalnya tadi ya diawali dengan Pak Yusuf bicara bahwa saya background-nya adalah seorang karyawan. Itu lalu kemudian di sini menjalankan bisnis. Nah, karena kita kan tahu ya, kalau misalnya bisnis, untuk menjalankan bisnis itu butuh sebuah kekuatan dan juga ketetapan, and then juga komitmen. Seperti itu. Kalau misalnya bisnis, ngomongin bisnis itu adalah sesuatu yang berbeda dari seorang karyawan. Nah, di sini saya mau coba tanya ya, siapa sih di sini yang emang saya masih karyawan nih, tapi saya mau bisnis? Apakah ada? Ayo coba sambil nunjuk betulan boleh, atau nunjuk virtual juga boleh, atau ternyata wah nggak ada yang nunjuk, berarti di sini semua udah ready ke jalur bisnis. Ayo coba silakan. Saya masih karyawan, tapi saya lagi mau coba bisnis nih. Ada nggak ya? Oh, Coach Dedi, saya masih karyawan tapi mau bisnis. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak yang masih karyawan tapi saya pengen bisnis deh kayaknya. Saya udah sekian tahun saya nih jadi karyawan, pengen cobanya bisnis seperti apa gitu ya. Oh, ternyata Coach Dedi aja. Oh, di sini berarti saya ngomong masuknya enak ya, udah berada di jalur karyawan. Atau, nah, saya mau tanya lagi, apakah udah masuk ke jalur bisnis semua? Ayo coba, silakan tunjuk tangannya. Apakah tadi karyawan udah jalur bisnis? Belum. Oh, masih kerja Pak, tapi pengen bisnis. Oke, boleh. Nah, atau nih kan tadi ada dua ya. Atau ternyata saya juga udah nggak karyawan, tapi saya belum bisnis. Oke, coba silakan bisa nunjuk tangan. Saya udah nggak jadi karyawan, tapi saya nggak jalan bisnis juga belum. Coba di sini. Oke, ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya yang masih karyawan mau pindah, jadi saya mau bisnis ya, karena kita perlu tahu ada 4 kuadran yang berbeda. Jadi seorang karyawan ataupun jadi seorang non karyawan. Karena itu ada related dengan yang tadi Pak Yusuf di awal sampaikan bahwa zaman pandemi gini itu banyak hal yang kita pikirkan dan banyak hal yang juga terjadi yang di luar kita pikirkan. Ujung-ujungnya seperti apa sih? Ujung-ujungnya related sama kita gimana sih kita menjalani kehidupan sehari-hari yang emang butuh income, butuh sesuatu untuk menjalankan running operasional. Karena kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya kita jadi karyawan, bagus nggak sih jadi karyawan? Bagus. Enak nggak jadi karyawan? Enak gitu ya. Karena pasti setiap bulan kita udah tenang. Ada yang tanggal 25, ada terima transferan. Ada yang tanggal 1 terima transferan. Ada yang juga wah saya enak ada gajinya 2 mingguan, 3 mingguan gitu. Oke, ya tapi pada tanggal tertentu enak menerima gaji setiap bulannya. Nah, ternyata pas misalnya ditarik mundur, waduh saya kerja kemarin itu udah ulang tahun ke-24 ya gitu ya. Ternyata kok saya udah lama juga kerja kayak gitu. Nah, dulu pengen nggak sih saya ngejalanin bisnis gitu. Dulu pengen jalan bisnis tapi sambil kerja. Lalu gimana ya kayak gitu. Nah, seperti kita tahu makin banyak kerja, tadi Mbak Vita bilang saya kerja tapi ada sesuatu yang kita perlu pikirkan. Secara tubuh aja dari jam 8 sampai jam 5 udah terikat mesti di kantor seperti itu. Wah, saya mau ngejalanin bisnis. Ada yang bosnya juga baik ya udah nggak apa-apa tuh in one aja. Ada yang ternyata bos bilang nggak boleh. Pokoknya kamu kalau misalnya udah kerja di sini udah nggak boleh ngapa-ngapain. Walaupun juga aku posting boleh nggak Pak? Jangan, nggak boleh. Kamu udah di sini aja, di kantor aja cukup. Nah, ada yang seperti itu.
Nah, ada juga yang emang boleh sekalian aja gitu. Tapi karena kalau misal kita udah terikat dengan suatu perjanjian kerja, itu dari jam tertentu jam 8 sampai jam 5 udah kita emang harus mengerjakan itu fokus jiwa raga di situ ya. Nah, jadi setidaknya kita udah menukar waktu kita untuk pendapatannya emang enak setiap bulan itu. Nah, kalau misalnya untuk bisnis gimana? Secara bisnis kita secara waktu free. Wah saya mau time freedom. Oke, udah bisa waktu kita ngatur sendiri. Tapi apakah udah langsung bisa financial freedom? Ya, financial freedom itu kan kita dapatkan kalau misalnya kita udah bisa mendapatkan income yang emang udah betul-betul bisa mumpuni. Operasional kita jalan, bisa terpenuhi, kemudian kita mau apa-apa ada. Nggak harus banyak, tapi mau apa-apa bisa punya cukup ya. Oh saya mau itu ada, saya mau beli ada ya. Apalagi kalau misalnya kita udah bisa sampai investasi dan yang lain-lain. Nah, kemudian kalau misalnya itu tadi jadi karyawan. Kemudian yang kedua, gimana cara kita memenuhi income saat ini? Nah, itu kita juga bisa jadi seorang profesional. Profesional itu kalau kita bisa satu jadi dokter, jadi artis, komedian, dan yang lain-lain. Yang emang kita bisa menjalankan itu. Ya, menjalankan itu dengan kita punya ada keahlian tertentu. Nah, itu kita profesional. Nah, itu dua pekerjaan yang emang sekarang banyak dilakukan oleh dari masing-masing kita. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak melakukan itu, apakah pendapatan kita tetap bisa mengalir? Jawabannya enggak. Ya, that's why itu adalah definisi dari sebuah active income. Income yang didapat ketika kita masih aktif. Nah, kalau misalnya kita nggak aktif gimana? Udah nggak jalan lagi tuh income, gitu ya. Nah, kemudian yang satu lagi, satu area di mana kita bisa mendapatkan income bukan dengan cara kita nggak aktif. Oh, maksudnya diem-diem. Oh, itu banyak banget nanti ada yang ngira kamu apa pesugihan ya? Apa babi ngepet ya kayak gitu ya. Nggak seperti itu. Nah, tapi ini bisa kita ada satu area di mana kita di awalnya bisa bekerja dulu, kemudian juga kita juga bisa menginvestasikan ya. Salah satunya contoh, kita bisa jadi investor ya. Investor itu paling banyak diminati orang, ya udah jadi uang bekerja untuk saya. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya cukup banyak dana untuk kita menginvestasikan? Ya, kalau jawabannya iya, wah iya dong, saya 7 turunan kekayaannya, itu udah enak banget. Banjirkan jari, nah itu udah langsung bisa kita uang bekerja untuk kita ya. Entah itu masukin deposito kah, apakah kita nanti kita masukin di saham, pasar modal dan yang lain-lain yang itu bisa untuk berpotensi berkembang. Nah, satu yang paling possible kita jalankan adalah kita masuk ke ranah bisnis. Nah, ranah bisnis itu adalah di mana bisa nggak uang bekerja untuk saya? Jawabannya adalah bisa. Oh begitu, jadi saya nantinya nggak bekerja terus setiap hari, nggak harus ke kantor terus kemudian nggak harus absen, bisa gitu? Bisa. Apakah sekarang ada? Kan sekarang namanya juga ngomongin bisnis, aduh ngomongin bisnis yang udah orang pengalaman aja, udah banyak yang gulung tikar. Kemarin saya ke mall, itu udah banyak dari misal 4 lantai, contoh ada di kemarin saya ke mall ya, saat ke mall di Jakarta 4 lantai, dulu itu terkenal banget. Semua lantai full. Sekarang lantai 1 udah sepi. Lantai 2 sepi banget, lantai 3 dan 4 udah mati lampunya. Kemudian jalan-jalan ruko-ruko banyak yang tutup. Gung, please deh hari gini udah jangan ngomongin bisnis, nggak bakal ada yang bisa. Saya challenge lagi, kalau ada gimana? Oke, gitu ya. Nah, jawabannya ada nggak sih? Ada. Terus kalau misalnya tadi kondisi yang seperti tadi kakak-kakak pada bilang, itu benar nggak? Benar. Nah, ini adalah potretnya. Potret kita saat ini, ya, di mana kalau misalnya nasib dunia tengah mencengkeram semua yang ada di dunia ini. Nah, ini hampir seluruh dunia mengalami seperti ini ya, di mana ekonomi itu dibagi tiga. Satu adalah yang tertekan atau sulit bertahan. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu melihat yang area yang merah ya, kalau kita tahu, yang paling banyak terkena imbas adalah satu penerbangan. Ya betul ya, contoh penerbangan di kita, ada salah satu maskapai, satu hari itu 300 flight sebelum pandemi ya, wah sibuknya luar biasa. Setelah pandemi hanya 16. Ya, bayangkan sampai gajinya dipotong 50%, seperti itu. Lalu kemudian juga untuk perhotelan, itu udah jelas banyak ya, sampai adalah salah satu hotel mewah di Surabaya dijual seharga 2 triliun. Kemudian juga banyak sekarang kita tahu restoran-restoran, banyak gulung tikar, dan yang lain-lain. Itu yang merah.
Kemudian, tapi ada juga yang bertahan, betul. Ada. Coba kita lihat yang bawah sebelah kiri yang hijau muda, perkebunan, pertanian, air bersih, gas, betul. Itu sembako ya. Itu kenapa bertahan? Karena needs orang itu nggak bisa ditawar untuk kebutuhan dasar. Perlu makan nggak? Perlu. Perlu air, perlu mandi nggak? Perlu. Perlu masak nggak? Listrik, dan lain-lain. Ya, mau nggak mau itu pasti akan bertahan karena kebutuhan yang kebutuhan yang nggak bisa dielakkan lagi. Nah, tapi ini ada kok ternyata bisnis yang makin meningkat. Seperti apa? Ya kalau misalnya tahu, kita sambil merun juga tahu, oke, kebutuhan yang seperti ini. Akses data itu pasti meningkat banget ya. Sekolah pindah dari tatap muka ke daring itu satu anak aja seperti apa dikalikan berjuta-juta anak sekolah. Orang kantor dari WFO pindah ke WFH, itu bisnis jaringan luar biasa, gede banget ya. Lalu untuk makanan, retail. Nah, dan juga ini kalau misalnya kita lihat ada teknologi komunikasi informasi, ya itu betul ya. Nah, sama kayak misalnya kita lagi nge-Zoom, ini langsung berjuta-juta orang langsung pakai Zoom. Nah, itulah kenapa CEO Zoom jadi masuk ke salah satu orang terkaya di dunia. Ya, jadi itu bisa berbalik 180 derajat. Ini ada produk kesehatan dan juga untuk wellness. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, ada dua hal ini. Kesehatan dan juga wellness itu adalah industri yang nggak pernah goyah, Bapak Ibu ya. Bahkan dari sebelum Corona ada, itu sejak tahun 2016-2015, itu industri kesehatan itu selalu memegang peranan penting. Kalau nggak nomor 1, nomor 2 dia rankingnya. Wellness sama juga untuk kecantikan. Jadi kesehatan untuk kecantikan itu selalu 2 itu balap-balapan. Kalau nggak ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2. Bahkan sampai ketika orang-orang banyak pakai masker, itu bisnis industri lipstik nggak turun-turun juga. Paling kan agak lucu ya, lipstik ketutupan masker, tapi kenapa dia nggak turun-turun juga? Nah, itulah salah satu uniknya bisnis kecantikan nggak pernah turun ya, karena orang mau pandemi nggak pandemi pengen sehat, pengen cantik, pengen bugar. Nah, itu aja contoh kenapa kok bisnis yang jelas-jelas udah nggak kelihatan orang, tapi kenapa bisnis lipstik tetap berkibar. Nah, ya. Nah, kita juga lihat kalau misalnya saya mau bisnis, ya udah, oke, ternyata ada ya bisnisnya gitu ya, ada, bener, ada banget. Nah, kemudian oke, saya mau buat usaha deh kalau gitu, mau coba bisnis. Nah, ada 2 nih, usaha atau cari partner. Kalau misalnya saya mau buka usaha sendiri, oke, bukan mematahkan ya Bapak Ibu, tapi lihat dulu satu, kita ada historical sukses bisnis apa enggak. Ya, itu dia pertanyaan juga buat kita sebelum memulai bisnis ya. Jadi kalau misalnya emang belum ada, bukan berarti nggak boleh, boleh aja, tapi coba kita siap dengan konsekuensinya. Pasti modalnya gede apa enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya modal besar, itu besar kecil itu relatif ya, tapi kita kasih gambaran aja. Kalau misal oke, saya mau buka bisnis sendiri, ada yang misalnya ada yang pensiun, atau ternyata aduh aku habis kena PHK baru dapat pesangon deh gitu. Nah, ada alternatif yang bisa Bapak Ibu pikirkan ya, bisa jadi rekomendasi. Kemarin kita tanya-tanya, kalau misalnya ngelihat kanan kiri ada Indomaret, Alfamart, kayak begitu, saya mau coba buka usaha sendiri dong, mau franchise gitu. Oke, modalnya berapa sih? Untuk franchise Indomaret aja, ini di luar lokasi dan juga tempat, itu kurang lebih 300 juta. Kan juga ada kelas-kelas ya Indomaret, kelas A, kelas B, kelas C, seperti itu. Alfa juga ada, Alfamart, kelas A, kelas B, kelas C, Alfa Midi itu lebih besar lagi. Nah, modalnya segitu, 300 juta. Oke, jadi sebuah angka yang perlu kita pertimbangkan juga ya. Kemudian, wah nggak usah yang gede-gede deh, saya mau coba yang nampaknya kayaknya kecil gitu. Itu yang minuman-minuman aja, boba cata yang yakin itu lebih kecil, kelihatannya aja lebih kecil, tapi untuk investasi itu lebih besar. Itu didolarin ya. Kalau di Indonesia kan itu 500 juta paling kecil satu outlet untuk chat time. Nah, itu jadi pertimbangan Bapak Ibu kalau misalnya membuka sebuah modal. Gue nggak usah itu deh, ya udah saya mau kebab aja gitu. Kebab yang kayak apa? Kebab di resto? Enggak, itu kegedean, aku cuma dapat pesangonnya kemarin 50 juta. Ya udah, kebab berapa? Kebab itu 30 juta. Udah dapat gerobaknya belum? Udah. Nah, dapat lisensi udah. Gerobaknya udah dihias-hias tuh, betul. Nah, itu bisa nggak? Ya udah, bisa juga. Nah, tapi balik lagi, itu adalah sesuatu yang perlu kita jalankan daily. Bapak Ibu udah siap belum bangun pagi? Yang beli ke pasar siapa?
nggak termasuk si franchise-nya itu. Kita mesti satu cari orang buat belanja. Kedua, Bapak Ibu mau nggak goreng-goreng, motong-motongin si kebabnya itu dagingnya. Kalau misalnya aku nggak mau, ya udah bisa hire orang ya, orang buat belanja, orang buat masak. Tuh, mesti pikirin. Ketiga, tempat. Apakah tempatnya strategis? Kita punya rumah strategis nggak? Kalau enggak, itu gerobak perlu bawa di tempat yang strategis. Oke, di pinggir pasar deh gitu. Keluar uang nggak? Satu, yes. Kedua, izin untuk lokasi ya. Ketiga, kita perlu pertimbangkan juga kalau misalnya ada preman yang minta, bro, gidang bro, itu ada nggak? Itu ada. Teman saya buka itu juga ada, items itu nggak mungkin hilang, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalnya di pasar, ada yang minta, sini jatah preman, itu akan ada. Nah, kita udah tanya-tanya, gimana? Lu balik modalnya berapa lama? Nanti kalau pas hitung-hitungan 2 tahun. Nah, 2 tahun balik modal 30 juta itu. Nah, udah ready belum ya? Nah, terus juga kalau misalnya mau buka lebih banyak lagi, wah, udah 30 juta. Dapat untung, kemudian balik modal berapa banyak? Wah, 2 tahun. Nah, kalau misalnya mau lebih banyak-banyak lagi, pasti kita perlu kembangkan, kita perlu gandakan seperti itu. Pasti kita butuh yang namanya gerobak baru, karyawan baru, dan yang lain-lain. Nah, juga kalau misalnya perhitungannya, apakah kita udah cukup jeli perhitungannya? Atau kalau misalnya enggak, kita perlukan sebuah sistem yang kita bisa tahu masuknya berapa, uang keluar berapa, perhitungan berapa, dapat bersih berapa. Nah, apakah si sistem baru itu kita udah punya? Sistem itu nggak murah, Bapak Ibu. Satu sistem paling murah itu 100 juta. Ya, misalnya di sini ada, wah saya mau punya deh, misalnya kayak begitu. Oh, sistemnya Ibu Natalia, saya mau bikin sistem, itu berapa? Dihitung-hitung paling murah itu sistem 100 juta. Belum termasuk maintenance. Ya. Oke. Karena di sistem nanti kita akan tahu barangnya ada di mana, produksi berapa, dapat bersihnya berapa. Ya, itu ada sistem. Nah, kemudian juga nggak jarang ketika itu harus stok. Karena kalau misalnya enggak, kita akan kesulitan kalau misalnya ada orang tiba-tiba minta, Bu, saya mau minta dong, meminta kebab, aduh lagi nggak ada rotinya. Nah, ternyata lagi di sebelah ada kondangan, ada 60 orang, mau dong? Ya, saya stoknya cuma 5, nggak bisa, mesti ada stok dulu. Ya. Nah, beberapa hal-hal itu yang mesti kita pikirin kalau misalnya kita mau untuk usaha sendiri. Oke. Nah, kemudian ada juga, ternyata mau jalan bisnis nggak sesimpel itu ya, Gung. Betul, gitu ya. Karena apa? Kita sedang membangun, istilahnya sedang membangun sebuah platform, sebuah usaha yang nanti kita bisa minati dan kita bisa nikmati ya. Karena tadi apa? Saya mau pindah nih, yang tadi dari karyawan saya mau pindah, saya mau nanti uang bekerja buat saya, bisa nggak? Bisa. Tapi kan nggak ujuk-ujuk jeblok langsung seperti itu kan. Nah, kita mesti punya sesuatu dulu, mesti usahakan dulu. Caranya dengan apa? Dengan bisnis. Nah, dengan bisnis, cara mulai seperti apa? Nah, tadi saya mau buka usaha sendiri. Monggo, silakan. Nah, tapi perlu dipikir hal-hal yang tadi saya sebutin ya. Atau kita bisa lihat yang sebelah kanan. Ya udah, saya cari partner aja deh. Gitu. Mungkin nggak cari partner? Bisa. Oke. Nah, saya mau tanya dulu di sini. Untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalnya itu partner bisnis, contoh ya, kalau misalnya tadi kan saya ngomongin ini, wah partner bisnis mungkin nggak, mungkin bisa aja. Kalau misalnya tadi kita ngomongin industri yang sangat bagus, yaitu yang nggak pernah tergoyahkan ya untuk pandemi ataupun enggak, yaitu industri kesehatan. Nah, contoh industri kesehatan di kita ini ada misalnya Kimia Farma, yang setiap ketika pas orang ngomong, tahulah, oh industri yang paling bagus di kita apa? Contoh yang besar Kimia Farma, Sanwi Farma, kayak begitu. Oke. Nah, siap-siap di kolom chat ya. Saya mau tanya, kalau misalnya kita mau partnership kerjasama dengan Kimia Farma, misalnya contoh, Ibu Dikna, saya mau dong kerjasama, kan tadi kan udah ngeliat ya, perbandingan sebelah kiri, mau bisnis sendiri, atau saya mau partnership. Kalau mau partnership, misalnya gini, Ibu Dikna, kalau misalnya ya, kira-kira mau kerjasama sama Kimia Farma, datang nih Ibu Dikna, tok-tok ke kantor pusatnya Kimia Farma. Pak, oh iya, ketemu sama manajer untuk relationship kerjasama seperti itu. Pak, saya mau kerjasama sama Kimia Farma gitu. Oh ya, Ibu Dikna, kira-kira butuh modal berapa ya Pak? Nah,
Ayo teman-teman ya, Ibu Dikna mau kerjasama sama Kimia Farma, udah datang ke orangnya, udah face to face. Kira-kira butuh uang berapa sih untuk kerjasama dengan Kimia Farma? Oke, yuk silakan kita tulis di kolom chat. Kita pengen tahu. 1 miliar ya, betul ya. Ayo siapa lagi? Siap-siap. 500 juta. Pak Budiman bilang, oke. Ayo silakan bisa tulis. Udah face to face di depan. Nah, si manajer, andaikan nih Bapak Ibu semua jadi manajersnya ya. Berapa uang yang dibutuhkan? Kalau tadi ada di sini, Pak nih bilang 1 miliar, Pak Budiman 500 juta. Oke, silakan Bapak Ibu, kira-kira butuh berapa ya biar bisa diterima. Ibu Wani 2 miliar. Oke. Nah, nah kalau misalnya ya dijawab oleh sang manajer, Bu Dikna, oh iya Bu bisa kerja sama kami. Ibu silakan ya bisa langsung penuhi persyaratan ini. Kalau untuk uang modal awal dasar, Ibu siapkan aja 2 miliar, Bu. Silakan 500 juta. Silakan Ibu, sudah siap? Wow, seperti itu ya. Badai Indonesia 2 miliar, 500 juta, 1 miliar gitu. Itu sebuah angka yang besar banget. Tapi apakah cuma itu? Enggak, pasti Kimia Farma pasti akan menelusuri juga. Kenapa kok Ibu Dikna tiba-tiba mau kerjasama sama kami? Tadi ditarik mundur nih, dilihat historinya ya. Secara legal seperti apa? Mungkin nggak Kimia Farma curiga tiba-tiba ada orang ketok-ketok pintu mau kerjasama? Wah, mungkin nggak nih spy gitu kan dari kompetitor? Itu semua A, B, C, D, E itu semuanya akan dipertanyakan ya. Gimana untuk dokumennya? Gimana untuk historinya? Siapa sih Ibu Dikna? Akan ditanya nggak langsung, saat itu juga bisa untuk kerjasama Bapak Ibu ya. Walaupun udah punya tuh 2 miliar udah di tangan, siap tanda tangan untuk cek bisa, langsung mau transfer bisa, tapi bisa nggak langsung join? Enggak, karena akan dipertanyakan. Bu Dikna adalah orang yang familiar nggak buat Kimia Farma? Enggak. Kan Kimia Farma juga belum tahu. Mungkin kalau udah di industri farmasi 15-10 tahun udah tahu, oh Ibu Dikna misalnya seorang ahli kesehatan, peneliti lab, dokter yang kerja sama Kimia Farma akan dipertimbangkan, oke, nggak apa-apa, aku udah tahu kok, seperti itu ya. Tapi ketika orang baru, misalnya, wah, saya crazy rich Lampung ini, saya punya uang banyak ini, mau ikut, bisa nggak? Pasti akan ditanya dulu, sopo iki, gitu ya, siapa ini ya. Nah, itu hal yang kita menjadi untuk pertimbangan kalau misalnya kita untuk mau bisnis. Nah, modal besar atau kecil tadi disebutkan ada beberapa, ada yang 500 juta, kemudian juga 1 miliar, dan yang lain. Angkanya itu nggak mungkin kecil ya, Bapak Ibu. Dibanding sama yang tadi memulai sendiri dari 30 juta terus sampai 500 juta, itu kalau mau join dengan perusahaan besar pasti jauh lebih gede-gede banget ya. Nah, sistemnya udah tersedia belum? Ya, kalau udah sama perusahaan besar pasti sistemnya udah tersedia. Tinggal pakai, udah teruji belum? Udah pastinya, karena udah pasti di QC dulu sama si perusahaan itu. Karena perusahaan besar nggak mungkin dia akan menggadaikan ya nama baiknya untuk hal-hal yang emang enggak, kalau nggak ready mereka nggak akan mau dulu launch ya. Nah, juga produknya udah ada, tinggal dipakai ya. Namanya juga perusahaan besar udah pasti dari produknya, dari nama baiknya, kemudian dari sistem untuk penggajian atau bonus itu pasti udah rapi semua ya. Tinggal makanya mereka set harga tertentu untuk mereka bisa ajak orang berpartner. Nah, kemudian nggak perlu stok atau gudang, betul, karena kalau misalnya di company besar itu mereka pasti udah punya warehouse sendiri, punya gudang sendiri, udah ada stoknya di situ, dan pasti terjaga rapi. Ketika kita mau bisnis, oh aku juga bisa di rumah, oke, mau punya barang kecantikan di rumah, ya udah taruh, misalnya saya mau bisnis kecantikan, taruh di rumah, ya udah. Yang namanya lipstick, yang namanya bedak, yang namanya foundation itu ada usianya nggak sih expirednya? Ada. Ada yang perlu di-maintain pada suhu tertentu nggak? Ada. Yakin nggak di rumahnya itu nanti lama-lama itu nggak ada rayap, nggak ada kecoa, nggak ada tikus? Yakin nggak seperti itu ya? Nah, kalau misalnya nggak yakin, ya udah kita serahin aja sama gudang yang udah ujung ke ujung itu betul-betul disiapkan untuk pemeliharaan barang dari suhunya, kemudian dari kebebasannya dari binatang-binatang, rayap dan yang lain-lain, dan juga itu di-maintain terus ya. Nah, kemudian juga ada pelatihan rutin yang nggak pasti ada. Nah, kalau misalnya ada yang tadi, kalau misalnya perusahaan besar masuk, nggak usah itu. Kalau misalnya kita berpartner sama Indomaret aja, Ibu punya karyawan nggak? Berapa? 3 orang. Ya udah sini, udah boleh langsung nggak jaga di depan kasir? Nggak. Pasti dia akan di training dulu. Setidaknya training grooming.
rambut kamu mesti klimis yo Mas. Nanti kalau senyumnya senyum 3-2-2 apa tuh? 2 cm tarik kanan, 2 cm tarik kiri, tahan 3 detik ya. Akan diajarin seperti itu semuanya. Nah, karena ada pelatihannya, juga ada program-program yang dikeluarkan dari partner. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya untuk kita berbisnis dengan perusahaan besar, pasti akan ada hal-hal seperti itunya. Di mana bisa dibilang, udah kita tahu beres deh untuk itu, gitu ya. Nah, itu yang emang perlu kita persiapkan. Kita mau pilih yang mana sih? Seperti itu. Nah, saya mau tanya ini sama Bapak Ibu di sini. Oke, tadi udah kita kasih gambaran ya. Kita kasih gambaran, ya udah kita mau coba bisnisnya sendiri, atau kita mau bisnis yang dengan partnership. Nah, nih kalau misalnya di luar dari biayanya ya, tadi kan kalau misalnya itu biayanya fantastis. Kita umpetin dulu untuk biaya. Nah, Bapak Ibu lebih mau pilih yang mana? Kalau mau bisnis sendiri atau mau kerjasama? Oke, silakan ditulis di kolom chat. Nah, di sini banyak nih, ada Ibu Natalia, kemudian ada Ibu De Silva. Halo, Bapak Ibunya yang baru join, saya akan sapa juga ya. Oke, silakan, tadi ada pemaparan di situ. Mau? Oke, Ibu Naomi, ya. Ibu mau bisnis sendiri. Oke, berarti wah Ibu Riz udah siap ya dengan misalnya saya coba mau ngobrol-ngobrol ya sama Ibu Riz. Halo Ibu Riz. Selamat pagi. Sore. Ya, selamat sore. Kita semangatnya pagi ya. Oke, Bu Riz gimana kabarnya Ibu? Baik. Baik. Oh iya Ibu Riz, tadi kan kita udah obrolin ya mengenai sebelah kanan dan kiri tuh. Untuk yang bisnis, antara bisnis kita mau bisnis sendiri, sama kita mau partnership. Nah, Ibu Riz tadi udah menjawab tuh, Ibu mau pilih yang mana, Bu? Pilih sendiri. Pilih sendiri. Kenapa alasannya, Bu? Biasanya tuh kalau partner itu pasti suatu ketika pasti nanti ada salah paham, ada clash. Biasanya begitu karena nggak sepaham ya kan, cara-cara kita manajemennya itu selalu ada yang nggak sepaham. Lama-lama bisa clash gitu, lama-lama terpecah gitu. Oh iya. Nah, mana Ibu Riz kok hilang? Mana tadi wajahnya? Oh itu dia di atas. Oke Ibu Riz. Nah kalau misalnya kita di sini mungkin yang ini kita samain definisi dulu ya Ibu Riz ya. Nah bisa jadi itu yang dimaksud adalah kita partneran sama temen kali kalau gitu ya. Sama temen, kemudian sama saudara yang emang Bu Riz ini kan sangat ingin. Jangan sampai ya teman nanti jadi lawan, kemudian dari kawan jadi lawan, kemudian dari saudara akhirnya jadi ribut gara-gara bisnis kayak begitu. Nah, setuju banget Bu, kita emang setuju ya. Jadi kalau misalnya bisnis, kita nggak mau deh gara-gara bisnis nanti salah paham, nggak taunya kita jadi musuhan gitu. Nah, saya juga kan nggak mau ya. Kita pengen semuanya baik-baik aja. Nah, Bu Riz, di sini kita adalah partnernya bukan sama teman, bukan sama saudara, tapi sama perusahaan yang emang udah berdiri. Perusahaan yang udah besar, contoh tadi dengan Kimia Farma ya. Wah, dengan perusahaan yang udah berdiri tegak, kemudian udah melewati puluhan tahun, jadi melewati berbagai macam situasi kondisi ekonomi, tapi dia tetap berdiri tegak, seperti itu. Sistemnya udah ketahuan, kemudian juga produknya udah disediakan, ada pelatihannya. Nah, jadi ini nggak ada sentuhan bapernya, Bu, gitu ya. Jadi nggak ada saya maunya ini, saya maunya itu. Nah, jadi lebih kepada Ibu Riz, kami perusahaan yang sudah established, sudah bagus, membuka kesempatan nih untuk bisa Ibu Riz bekerja sama dengan kami. Udah jelas bagi hasilnya segini, Bu. Udah jelas nih produknya nih jual seperti ini. Manfaatnya ini, Bu. Udah ada semua tuh di depannya Bu Riz ya. Udah rapi, nggak perlu sewa karyawan, Bu. Ibu nggak usah khawatir nanti akan ada preman-preman yang nagih sama karyawan Ibu. Ibu nggak perlu pusing ke pasar pagi-pagi, motongin daunnya dan yang lain-lain. Tapi Ibu akan langsung bisa dapat keuntungannya. Tenang, Bu, persaudaraan tidak akan rusak dengan ini, Bu, karena Ibu berpartner dengan perusahaan, bukan dengan saudara. Nah, kalau gitu Bu Riz mau pilih yang mana? Ya, mungkin kalau udah seperti itu ya mungkin pola berpikirnya sudah beda, enak berpartner. Ya, betul. Waktu itu saya juga gitu Bu, berpikiran, saya dulu jawabannya persis sama Bu Riz.
nggak mau lah. Biasanya kalau gitu nanti kalau sekarang oke-oke aja, tapi ternyata pas udah lihat uang, wah gimana nih udah nanti selek, itu betul setuju banget. Nah tapi kita sekarang definisinya kita kerja sama perusahaan yang besar banget. Oke, kalau tadi ya, makasih ya Ibu Riz. Makasih. Nah kalau tadi Bu Riz awalnya Bu Riz bilang nggak mau, saya mau sendiri aja. Tapi ternyata ketika pas udah tahu partnerannya, sama perusahaan toh, bukan sama orang yang bisa nanti emosinya terusik kalau nggak ada yang sepaham gitu ya. Nah, oke, nah ternyata emang itu tadi jawaban dari Ibu Riz. Saya coba lihat di kolom chat. Wah Ibu Dikna, saya mau berpartner dong. Kalau Pak Yusuf, saya mau berpartner jadi lebih ringan. Oke, saya mau partner betul ya. Nah, kalau misalnya tadi saya mau partner tapi, nah ada tapi, aku nggak punya 2 miliarnya, nggak punya 500 jutanya. Tenang ya, ini ada solusinya. Makanya kita kasih nama judulnya Asik di Masa Pandemi. Nah, ini kita bisa jalankan dengan asik. Udah ada Oma. Halo Oma. Selamat pagi Oma. Ya, Oma silakan lanjut ya. Nanti Oma kalau ada yang mau tanya silakan Oma. Ya, siap. Nah, Oma juga udah mau siap berbisnis. Oke, nah kita masuk lagi ya. Emang ada, Bung, kalau misalnya tadi yang udah disebutin, barang udah disediain, kemudian juga ada trainingnya, karyawan kita juga bisa jadi pinter, nggak perlu kita stok-stok barang. Ada jawabannya. Jawabannya ada gitu. Mau tahu nggak? Nah, ini kita kasih tahu ya. Nih, oke. Tadi bilang perusahaannya ada nggak? Betul. Nah, kalau misalnya perusahaan ada nggak? Apa Kimia Farma tadi? Bukan. Itu Kimia Farma kan di Indonesia ya. Ini company-nya langsung dari Jepang. Nah, seperti kita tahu kan kalau misalnya di Jepang itu, coba deh kita kalau misalnya lihat di rumah tanpa kita sadari, coba dari mulai kita masuk itu gerbang, ke dalam, lihat ke ruang tamu, ruang keluarga, ke dapur, ada nggak barang-barang yang tidak produksi Jepang? Ya, sedikit sekali kita nggak ada semuanya, nggak ada salah satu pun nggak ada produksi Jepang. Ayo coba periksa TV-nya, merek Jepang bukan, kendaraannya dari Jepang bukan, kayak gitu ya. Nah, hair dryer itu ada yang dari Jepang bukan, gitu ya. Nah, itu emang macam-macam. Kenapa sih produk Jepang kok itu mendunia banget dan juga itu banyak dipilih orang? Karena kita tahu Jepang itu dinilai salah satunya adalah dia zero tolerance. Maksudnya adalah nggak akan mungkin produk yang cacat itu dikeluarkan dari Jepang, nggak akan. Ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin itu ada yang namanya dia itu continuous improvement, kemudian ada yang namanya kaizen yang emang dia selalu setiap saat selalu naik, selalu berimprovement terus ya. Nah, oke, company dari Jepang ya. Ya, betul. Nah, ini kita kenalan dulu ya. Karena kalau kita misal mau berpartner, kita perlu lihat dulu siapa sih yang mau kita ajak partner. Sekarang kayak gantian ya. Kita perlu tahu dong siapa kita berpartnernya. Satu dari perusahaannya, perusahaan besar atau kecil ya. Kemudian perusahaan ini bisa benar dipercaya nggak sih? Kita perlu cek juga ya. Kayak kita mau nikahin anak itu, bibit, bebet, bobot, mesti tahu juga karena kita akan memberikan investasi dan juga kita akan menerima investasi dari perusahaan tersebut. Kita mesti tahu banget nih kita partnership-nya cocok nggak sih sama dia. Kemudian produknya bagus apa enggak, dibutuhin banyak orang atau enggak, apalagi di masa pandemi gini, banyak orang yang cari enggak sih, seperti itu ya. Sama uangnya itu bonusnya seperti apa, bisa kita terima enggak dalam jangka waktu dekat enggak, ataukah kita investasi tapi bisa diterima 5 tahun, 6 tahun lagi. Kalau sekarang kebutuhan itu harian gitu ya, makan itu kan tiap hari, nggak per 5 tahun. Nah, jadi kita perlu pastikan dulu bonus seperti apa. Sama momentumnya itu kita pas nggak sih ngambil saat ini. Ini jadi saya ingat kisahnya Gojek ya. Kenapa kok Gojek itu jeder langsung hampir semua orang tahu banget, Gojek itu sukses, betul ya. Dari mulai Gojeknya, GoPay-nya, GoSend-nya, Gokarnya dan lain-lain ya. Nah, karena itu momentumnya pas banget. Gojek masuk ke Indonesia itu bukan pas dari tahun 2016 ketika macet lagi meledak-ledak itu, enggak. Gojek itu udah ada dari tahun 2012 itu udah masuk ke Indonesia.
Ya, kalau dengar cerita Pak Nadiem Makarim, itu ada mereka nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mereka tunggu dulu tuh. Tunggu sampai mereka rapihin semua infrastrukturnya. Wah, udah bener. Gimana bos? Kita udah siap belum? Belum. Tar dulu. Bos, udah setahun ya? Belum. Tar dulu. 2013, 2014 gimana? Tar dulu. Belum dulu. Ya, jangan dulu. 2015, bos, udah kelamaan nunggu. Tar dulu, tar dulu. Pas 2016, jeder, ledakan macet di Indonesia itu meledak semua. Baru itu Gojek keluar, ceter, keluar, set. Itu semua orang ngebutuhin seperti oase yang ada di tengah padang pasir. Ini yang kita butuhkan, ini yang kita pengen. Nggak perlu ada banyak kendaraan pribadi bisa dimanfaatkan, bisa diojekin. Ya, nah itulah kenapa momentum Gojek itu masuk ke Indonesia itu pas banget. Karena dia menunggu momentum yang sangat tepat. Nunggu 4 tahun bukan satu hal yang simple, hal yang cepat di dalam dunia bisnis. Tapi ketika Pak Nadiem Makarim dia nunggu, oke aku rela nunggu 4 tahun untuk momen yang sangat pas. That's why kenapa Gojek itu berkibarnya bagus banget ya. Oke, itu momentum yang sangat bagus. Kita perlu tahu juga ya, kita masuk ke bisnis ini momentumnya pas apa enggak ya. Oke. Nah, dari company kita perlu tahu yang pertama tadi ya, company-nya apa? Nah, ini namanya Asayama Family Club, singkatnya AFC. Nah, kita tahu kan kalau misalnya di Jepang itu hampir semua perusahaan itu diawali dengan nama besar pemiliknya, nama depannya ya. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Sanyo itu nama-nama orang semua ya. Sama juga dengan Pak Asayama itu namanya dari Jepang dan nama Pak Asayama itu sendiri. Berdiri udah dari tahun 1969 ya. Jadi kita tahu ya, udah berapa dekade dan gimana dia menghadapi tantangan ekonomi dari luar, hantaman perekonomian, kemudian inflasi itu masih tetap bisa bertahan kokoh sampai dia menjadi leading company ya. Nah, kemudian kalau misalnya Asayama itu perusahaan apa ya? Nah, kalau misalnya biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu, mbak-mbak, mungkin Oma juga tahu ya kalau misalnya wah SK2, Shiseido. Oh, itu yang buat Oma tahu ya, Ma? Tahu dong. Mantap, Oma. Nah, Oma, untuk SK2 Shiseido itu kan kita udah tahu itu bagus banget ya. Nah, itu yang produsennya adalah dari AFC, Oma. Iya, kan banyak macam. Iya, betul. Wih, Oma keren banget, Oma temenin saya presentasi. Oma udah tahu banget nih. Betul-betul, macamnya banyak ya, Oma. Nah, iya dong. Yang emang udah common bahwa ketika kita sebut Shiseido, kita sebut SK2, itu orang udah banyak tahu. Makasih Oma. Nah, AFC ini yang memproduksi ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita udah tahu gimana sebuah perusahaan bisa sampai ngeluarin sebuah Shiseido dan juga SK2. Sama itu udah pasti yang bagus banget ya, karena emang itu jadi top of mind. Orang nanya apa Shiseido SK2. Nah, ini juga udah masuk ke GMP. GMP itu singkatan dari Good Manufacturing Practice. Jadi setiap praktek dan prosesnya itu dia udah diukur dan juga diawasi. Kalau di kita ISO 9000, ISO 9002 seperti itu ya. Juga sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Kalau misal kita tahu Stock Exchange itu yang besar adalah Tokyo dan juga New York. Di mana perusahaan yang masuk ke situ harus punya minimum 250 triliun rupiah untuk di awalnya. Nah, jadi kebayang ya company-nya segede apa. Udah minimal 250 triliun. Oke. Dan ini udah tersebar di 10 negara selain Indonesia. Indonesia negara yang bontot yang ke-11. Oke. Nah, kemudian juga ini produk barangnya juga diimpor langsung dan diproduksi dari Jepang itu sendiri. Oke. Itu menaik company-nya ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat perusahaannya bisa juga dilihat, kalau tadi Gung udah masuk di Tokyo Stock Exchange, betul. Emang bagus hasilnya. Nih ya, coba kita lihat. Dalam 1 tahun aja, ada nggak sih perusahaan yang bisa berkembang 100% untuk peningkatan dari sahamnya itu sendiri. Nih, kita lihat yang di sebelah kiri, itu ketika pas masuk 685, ini dalam 1 tahun berkembang menjadi 1350. Ya, nah udah kita lihat berarti dari company-nya, waduh, perusahaannya kece banget, benar ya. Nah, silakan nanti bisa lihat di websitenya seperti kalau misalnya, masa sih Gung? Silakan bisa masuk ke websitenya, bisa dicek ya. Nah, kemudian juga untuk produknya, seperti tadi yang saya bilang bahwa produknya dibutuhin nggak sih sama kondisi pandemi. Jangan-jangan ketika pas itu, wah kondisinya nggak pas nih,
ini sangat dibutuhin banget produknya ya. Karena apa? Sekarang pandemi, banyak orang yang lagi butuh perlindungan imun tubuh. Nah, ini pas nggak? Pas banget. Kemudian, wah kalau yang buat corona gimana? Ini sangat bukan pas doang, pas banget ya. Karena apa produknya? Nah, nanti kita akan masuknya. Nah, ini produknya ada disebut Subarashi sama Utsukushi. Disebut paten. Paten itu apa sih gitu ya? Jadi paten itu adalah strata tertinggi dalam dunia farmasi. Dimana kalau misalnya saya contoh, saya minum ini jerawat saya hilang. Oke, itu testimoni pribadi. Itu subjektif ya, benar. Kemudian yang kedua, tingkatan berikutnya di atas testimoni, itu jurnal dokter. Jadi saya bawa nih ke dokter, dok, saya habis minum ini jerawat saya hilang. Masa Agung, coba saya periksa, diperiksa, gitu kan. Oh iya, dokter tulis catatan, itu namanya jurnal dokter. Itu lebih kuat daripada testimoni pribadi. Kemudian yang tiga yang lebih kuat lagi yang ranking di atasnya adalah uji klinis. Jadi dari dokter ngeluarin catatan, dibawalah ke laboratorium. Bilang sama teman-temannya, ini coba orang lab, dokter lab, coba ditaruh dicek. Masa si Agung katanya minum ini jerawatnya hilang. Aku udah cek sih, benar, coba dicek ya dari ingredients-nya, waktu konsumsi, dan yang lain-lain. Keluarlah uji klinis, hasil uji klinis bilang, oke Pak Dokter, bener nih, ternyata ini efektif banget buat orang jerawatannya bisa hilang. Wah, bener ya. Nah, dari hasil uji klinis itu kan udah tidak terbantahkan ya. Tapi penasaran lagi, coba kita cek ya sama orang yang jerawatan. Coba panggil 100 orang yang jerawatan yang kayak si Agung. Disuruh minum ini. Kalau 100% semuanya itu jerawatnya hilang, itu sertifikasi paten baru keluar. Kalau dari 100 orang, satu aja yang bilang, enggak, saya masih jerawatan kok, itu sertifikasi enggak keluar ya. Makanya ketika misalnya udah ngomong mengenai paten, itu udah tidak terbantahkan. Kayak misalnya contoh Ibu Riz, wah Ibu Riz keluarganya ada yang demam, sakit kepala. Nah, Ibu Riz pasti cari obatnya yang mengandung paracetamol. Karena kita udah tahu, oh paracetamol itu apapun itu, ya betul, betul ya Bu Riz. Paracetamol itu pasti obat untuk menurunkan demam dan juga panas untuk sakit kepala ya. Nah itu jadi dari mulai semua orang juga udah tahu, wah paracetamol itu pokoknya udah tidak terbantahkan untuk sakit kepala. Itulah kenapa patennya untuk demam dan sakit kepala adalah paracetamol. Nah, sama kayak di sini juga seperti itu. Wah, Agung jerawatan bener nggak sih? Bisa ya. Nah, itu saya hanya salah satu contoh, tapi nggak bilang ini adalah obat jerawat ya, bukan. Nah, ini manfaatnya macam-macam banget, dari mulai melancarkan peredaran darah, kemudian juga regenerasi sel, itu yang sangat penting ya. Karena manusia itu dibagi dua, umur 18 ke bawah sama 18 ke atas. 18 tahun ke bawah itu sel yang mati, kan tubuh kita terdiri dari miliaran sel ya. Miliaran sel itu yang tumbuh kalau 18 tahun ke bawah, yang tumbuh setiap hari 1 juta sel, yang mati 5.000. Tapi kalau di 18 tahun ke atas, kebalikannya, yang tumbuh 5.000, yang mati 1 juta. Makanya kenapa kita jadi ada keriput-keriput. Kenapa kok nggak lari, nggak bisa secepat dulu ya. Duh, kalau misalnya begadang, kalau misalnya dulu zamannya remaja, kok enak begadang sehari, semalam, 2 malam. Sekarang kok tidur telat aja, nebusnya mesti 2 hari, 3 hari. Ngerasain itu nggak? Nah, itu karena regenerasi selnya itu nggak seimbang. Yang tumbuh lebih dikit daripada yang mati. Nah, makanya ini ada sel regenerasi, biar kenapa? Biar untuk mengimbangi. Nah, justru kenapa ini? Wah, kok bisa diimbangi? Iya, efeknya macam-macam. Karena ini kan memperbaiki organ-organ tubuh. Kalau organ tubuh udah beres, udah bagus, nggak usah khawatir, banyak penyakit yang akan hilang. Contoh misalnya, oh diabetes. Oh saya diabetes ya? Iya diabetes. Ini kita nggak ngobatin diabetes, karena kan kita bukan obat ya, tapi kita ngobatin pankreasnya. Regenerasi sel, selnya bagus, pankreasnya, otomatis dia akan memproduksi insulin dan akan menyaring kadar gulanya lebih bagus, otomatis diabetesnya hilang. Bisa juga nggak yang lain? Bisa, stroke dan lain-lain ya, karena organ tubuh akan punya fungsi self-healing, mengobati sendiri. Nah, dan juga kenapa, oh rambut bisa tumbuh nggak? Bisa, rambut bisa. Pokoknya seluruh tubuh, ujung rambut sampai ujung kaki mengalami perbaikan. Ya, itu kenapa saktinya sebuah regenerasi sel. Nah, kemudian juga ini melancarkan peredaran darah, menormalkan tekanan darah yang hipertensi, yang darah rendah itu bisa jadi normal. Kemudian juga darah-darahnya menggumpal, ini kenapa tadi saya sebut, oh habis kena COVID, seringkali orang mengalami keluhan, kok darahnya mengental ya. Nah, ini bisa diringankan dengan SOP Subarashi. Nah, untuk yang satu lagi, ini Utsukushi, ini anti tumor. Jadi kalau misalnya ada tonjolan-tonjolan, tumor, kistamium, dan lain-lain, itu bisa cocok dengan Utsukushi.
Nah, juga kenapa tadi saya bilang ini kenapa sih produk dua cocok banget sama kondisi pandemi? Karena Utsukushi ini dia bisa meningkatkan imun tubuh. Nah, kenapa? Karena terdapat 1 triliun bakteri baik dalam setiap saset. Ini kan bentuknya sasetan ya. Nah, jadinya ketika pas minum itu banyak tentara-tentara kecil menyebar ke seluruh tubuh kita. Akan ngelawan tuh, oh kok ada virus yang masuk, akan dilawan, jadi virusnya akan hilang ya. Juga termasuk sama anti hepatitis C. Nah, nggak usah khawatir, ini adalah terdaftarnya di BPOM sebagai makanan luar, makanan sehat. Jadi nggak usah khawatir mengandung merkuri, penggunaan jangka panjang berbahaya. Enggak, ini kita aman, halal, tidak mengandung pestisida, logam berat, dan yang lain-lain. Jadi ini pure, ketika semakin dikonsumsi akan semakin sehat. Makanya banyak orang yang nyari ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contohnya. Contohnya adalah kalau misalnya lagi ada tonjolan, ini bisa hilang ya. Nah, kalau misalnya ada juga di sini contohnya, nah ini udah contohnya yang tadi di sini sakit, kemudian ada tonjolan, nggak bisa jalan lagi, akhirnya setelah mengkonsumsi ini sekarang udah mulai bisa sambil jalan. Nah, ini contohnya ya. Prosesnya yang tadi tergeletak karena tulang belakangnya bermasalah sehingga ada tonjolan seperti itu. Tonjolan sekarang udah hilang dan berangsur-angsur udah bisa jalan. Nah ya. Nah, dan juga ini sih saya ya. Karena itu siapa? Ini wajah saya. Jadi itu tadi cerita kisah nyata. Kisah nyatanya saya. Dulu ini saya lumayan berjerawat ya Bapak Ibu. Jerawatnya sini lama dan keras-keras. Jadi sampai si yang dekat hidung ini tuh ketika dipegang itu sakit banget. Kemudian juga iritasi. Nah, sekarang lihat langsung aja ya di kamera ya. Ini adalah foto afternya. Tuh saya deketin tuh ya wajah kamera ini nggak pakai filter tuh asli. Nah, ini tadi kisah yang saya itu saya ceritain itu benar. Nah, itu dan ini juga kisah mama saya udah bisa jalan lagi. Nah, kemudian itu dari produknya. Yang kedua ini dari bonusnya. Kan tadi perusahaannya kita udah kenal. Kemudian yang kedua mengenai produknya udah tadi ya, manfaatnya luar biasa, bagus banget. Nah, yang ketiga adalah mengenai bonusnya. Nah, kalau misal bonusnya gimana sih kalau misalnya kita join sama ASC? Nah, modal yang diperluin berapa? Kalau tadi disebutin kita tahu, ada berapa? 5.500.000.000. Kalau yang untuk sekarang, tenang ya, nggak sampai segitu. Kalau kita tahu, oh company-nya gede banget, aku jadi jiper deh. Tenang, nggak kok. Wah, produknya bagus banget, berarti itu tinggi banget, mahal banget. Tenang aja. Nggak segitu menakutkannya. Nah, untuk jadi partner, ini kita cukup bisa pilih 3 partnership. 1 ruby, 1 safir, dan 1 lagi adalah diamond. Nah, ini ngaruh ke apa kok beda sih? Gitu. Ya, beda. Ini bisa dipilih. Jadi kalau misalnya dari ruby, ruby bajunya hampir sama kayak baju warnanya Oma. Warnanya warna ruby. Saya pas ngeliat, warnanya sama kayak Oma. Hai Cia, Oma bajunya sama ya sama Ruby ya, ngeping-ngeping gitu. Oke, nah kalau misalnya Ruby berapa paketnya? Paketnya harganya 3,3 aja sampai 3,5. Nah kemudian untuk Safirnya 9,9 sampai 10,5. Dan untuk yang Diamondnya 19,8 sampai 21 juta. Oh kalau misalnya saya mau yang Ruby, bisa nggak nanti jadi Diamond? Bisa. Ya ini bisa terupgrade, bisa berubah dari Ruby, bisa naik ke Safir dan juga bisa naik ke Diamond. Ya jadi nanti ini akan sangat bisa adjustable gitu ya. Nah kemudian terus apa kalau misalnya Ruby yang saya dapat apa? Nanti akan dapat apa? Produk yang tadi, yang 2 tadi itu ya. Kalau Ruby dapat 2 box, yang Safir dapat 6 box, yang Diamond dapat 12 box. Nah udah bisnisnya enak, uangnya nggak banyak, kemudian ini beresiko nggak sih? Bisa dibilang nggak beresiko. Karena ketika contoh join Ruby atau join Safir, oh join Safir 10,5, langsung kan orang gini, oh nanti uang saya kemana? Tenang, nanti langsung akan dikirimkan produknya senilai 10,5 juga. Yang bisa nanti dinikmati, langsung bisa dapat efek regenerasi sel, makin lama makin muda, makin lama jadi makin sehat, organ tubuh juga makin bagus ya, banyak penyakit yang bisa sembuh. Saya batuk dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa didapat? Oh, saya bisa dapat bonus. Bonusnya, oke, kalau misalnya tadi dicerita ada yang mesti 2 tahun bisa balik modal. Kenapa? Ini bisa harian ya.
harian Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, aduh besok saya mau ganti handphone, bisa nggak? Bisa, ya. Uangnya bisa keluar? Bisa. Nah, itu enaknya ya, nanti kita lihat. Ada harian, bulanan, dan juga tahunan. Nah, potensi income-nya, kalau Ruby itu per harinya bisa sampai 1,5 juta. Ada yang mau nggak? Mau. Saya mau tanya Oma lagi. Oma, kalau buat uang jajan mau nambah berapa Oma setiap harinya? Mau yang 1,5 juta, 3 juta, atau 22 juta Oma? Omanya mana tadi? Oh, kecek kamera. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya mau tanya juga sama tadi. Ibu Riz. Ya. Bu Riz, kalau misalnya ada yang tanya Bu Riz, kalau misalnya mau tambahan uang jajan tiap hari, Ibu lebih suka mana? Apakah mau tambahin 1,5 juta, 3 juta, atau 22 juta per harinya? Kayaknya kalau ditanya semua orang, anak kecil aja pasti pilihnya yang lebih besar. Tapi kita juga, karena berhubung saya sudah tua, jadi saya nggak mau neko-neko, jangan sampai yang terlalu berlebih juga. Nanti malah pusing, bingung. Mau apa pengeluarannya, mau beliin apa, jadi malah akhirnya stres sendiri. Jadi yang sedang-sedang aja. Oke, betul-betul. Emang Boris realistis banget ya. Karena kalau misalnya, makin banyak untuk sekarang, makin banyak, aku buat apa? Wah, ada uang lagi. Betul, karena ini kita tidur aja, kita bobo, uang akan nambah ya. Benar, sip, mantep Boris ya. Nah, jadi nanti semakin kita ada dapat uangnya, nanti buat apa ya? Wah, kita bisa pertama kali dapat yang perharinya 1,5 juta. Wah, kita bisa kelola dengan baik. Kemudian, wah, kayaknya aku mau nambah deh yang 3 juta. Kenapa? Biar nanti aku bisa beramal lebih banyak, bisa nyumbang bisa banyak, bisa bikin anak, bisa nyumbang ke sana, kayak gitu ya. Bisa. Kemudian dengan tambah lagi, mau nggak? Mau, asal kita bisa mengelolanya dengan baik. Ya, Boris setuju. Oke, nah ini kita bisa jadi dapat income-nya bisa seperti ini kalau untuk per hari ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk bonus tahunan, bonus tahunan di sini dari mulai 5 juta terus sampai dengan 3,5 miliar kita bisa dapat. Nah, kalau misalnya tadi Boris gini, wah saya mau dapat berapa? Saya nggak mau yang 3,5 miliar dulu, nggak apa-apa. Saya mau yang setengahnya aja dulu, 1,8, boleh aja. Silakan, bisa. Ini bebas, nggak ada yang menentukan, nggak ada yang kita disuruh, ayo harus sekian, nggak ada. Semua dari kita. Kita nggak ditargetin, kita nggak disuruh, ayo grup-grup mencapai ini. Enggak. Ya ini enaknya semua kita yang menentukan. Misal Boris, saya mau 1,8, monggo silakan bisa ya Boris. Atau misalnya mau yang ternyata, Gung enak juga ya yang punya 1,8 sudah dapat, saya mau 3,5 M deh, monggo boleh juga ya. Silakan. Nah ini adalah contohnya ya, contoh salah satu teman saya di sini juga. Nah kemudian ini pertama kali join kan masih jadi karyawan, biasalah waktu seperti saya dulu kan masih jadi karyawan. Ketika ngejalanin ini, aduh aku takut deh kalau mau resign dulu. Yaudah deh sambil mau dijalanin deh, sambil kerja juga, terus pulang kerja. Karena ini kan kerjaan bisa dijalankan dari mana aja ya. Dari rumah bisa, sambil duduk bisa, sambil belanja bisa, ketik-ketik handphone, uang bisa datang. Nah, Kak Ari ini sambil kerja sambil ngejalanin di bulan pertama itu udah dapat 20 jutaan gitu. Jadinya wah enak ya, 20 juta pertama, kedua, ketiga, akhirnya sekarang saya mau resign aja deh, mau deket sama anak, sama suami, mau sambil bisa jalan-jalan, nggak harus pagi-pagi saya mandi pagi, mau bisa pakai dasteran tapi bisa dapat duit, bisa nggak? Bisa ya. Akhirnya sekarang baru udah semakin berkembang. Nah ini tadi ada di sini ada Pak Ne dengan Ibu Anis, kalau ini mah udah nggak usah dibilang ya, bukan 2 digit lagi, udah 3 digit malah untuk total pendapatannya ya. Nah, disitulah makanya kita melihat, wah ini emang bisnis yang emang promising banget untuk nanti kita bisa jalankan. Nah, oke, silakan. Wah udah semakin banyak nih saya, jadi semakin seneng ya. Udah ada Pak Bambang, halo Pak Bambang. Kemudian ada Ibu De Silva. Ini saya nggak tahu ya udah Bapak, Ibu, saya panggil kakak aja ya. Karena kan biar kita semangatnya semangat muda terus kakak-kakak. Ada Kak Boma di sini, Kak Ida, Kak Mawar. Sebut saja namanya Mawar ya. Kak Oke, Oppo silakan. juga ada nih. Ya? Kak Oppo. Oke, Kak Oppo F7 128 GB.
Ya, selamat Kak Opo ya. Oke, silakan kakak-kakak, bapak, ibu yang mau bertanya, monggo silakan. Kalau misalnya udah ada, oh saya udah mulai kebayang ya, ternyata ada toh, ternyata sebuah usaha yang bisa kita jalankan ketika lagi pandemi ya. Oh, ternyata yang saya lihat di luar sana itu hanya sebagian aja, yang pada garasinya ditutup, yang ada yang gulung tikar, ada yang kena. Betul, itu emang ada, kita nggak bisa menampik ya. Tapi ternyata ada juga yang 180 derajat berbalik keadaannya. Nah, di sini kita juga bisa sambil bantu saudara, tetangga, kerabat yang, oh kemarin dia habis kena PHK, oh kemarin habis dipotong gajinya, yuk kita bisa sambil bantuin mereka untuk bisa dapat income yang lebih bagus lagi. Oke, silakan. Yang mau tanya bisa tulis di kolom chat ataupun langsung open mic. Yuk, monggo. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Ada Opa Boleh. juga. Halo Opa. Tadi ada Opa, sekarang ada Opanya. Yang mau tanya boleh kolom chat atau langsung. Kita kasih waktu berapa lama lagi? Kak Agung, Tom Cruise. Untuk Bapak Ibu silakan aja. Nih kita masih ada waktu 15 menit untuk tanya-tanya. Bebas yang mau tanya-tanya silakan ya. Atau mungkin masih ada yang saya pengen tanya tentang bisnisnya, silakan. Saya mau tanya tentang manfaat produknya, silakan. Tadi itu bisa tuh untuk tulang buat apa? Bisa orang yang jalan bisa jadi hilang tongkatnya, bisa. Ya silakan. Yang mau tanya monggo. Kelihatannya udah jelas semua nih Kak Agung. Betul ya. Nah, itu ada Opa. Halo Opa. Ya, nah ini untuk kakak-kakak, bapak ibu yang baru join, ini kita infokan aja highlight-nya bahwa kondisi saat ini lagi pandemi, kan banyak orang yang emang terkena imbasnya. Ada yang kerja di PHK, ada yang gajinya dipotong, ada yang nggak kena bonus, ada yang malah mau coba bisnis, tapi ternyata bisnisnya gulung tikar, saya nggak pernah ada histori bisnis gitu ya. Nah, tapi nggak usah khawatir, ternyata ada ya, karena kita tahu bisnis sebenarnya ada dibagi 3 kondisi saat ini. Ada yang bisnis yang emang lagi melemah turun, contoh seperti misalnya untuk hotel, transportasi, seperti itu turun ya. Tapi ada juga yang bisnisnya itu tetap stay, tetap so-so, yaitu kayak bisnis makanan, karena itu kebutuhan dasar ya, gas dan yang lain-lain. Nah, tapi ada dari pandemi ini malah meningkat bisnisnya. Nah, salah satunya adalah industri farmasi. Nah, ada farmasi, kemudian juga untuk wellness, kecantikan, ya. Kenapa itu bisnis lipstick tetap naik angkanya walaupun orang pakai masker. Nah, kemudian juga untuk bisnis yang tadi meningkat, salah satunya adalah bisnis kesehatan. Nah, ini ada company yang emang company udah besar, udah 50 tahun lebih, udah terdaftar di stock exchange, dan kemudian juga udah asetnya bagus, produknya bagus, bisa untuk regenerasi sel, kemudian juga bisa untuk corona, dan juga sangat dibutuhin ketika pas lagi pandemi seperti ini ya. Makanya kenapa kemarin kita sempat inden, karena emang ledakan angka pandemi kan itu tinggi banget, makanya orang banyak yang tanya, Subharasi mana, Utsukushi mana, gitu. Kita nyebutnya Suba dan Utsu ya. Ya, bukan Subasa itu Kapten Subasa di kartun ya. Suba dan Utsu. Nah, itu emang banyak banget dibutuhin sama orang-orang yang lagi kena corona sekarang, karena untuk perlindungan tubuh dan juga untuk pasca kena COVID-nya. Ya, makanya ini banyak banget demand-nya dari lapangan. Kemudian juga untuk bonusnya ini besar banget. Bonusnya itu jadi dari mulai tadi 5 juta sampai juga 3,5 miliar yang bisa kita dapetin setiap hari ya, itu bisa ada bulanannya dan juga tahunan. Nah, kalau misalnya masih sambil kerja mau ngejalanin ini gimana? Monggo silakan, bisa aja. Contohnya tadi ada Kak Ari sambil kerja di bulan pertama dapat tambahan uang jajan 20 juta. 40 juta ya. Kalau misalnya untuk contohnya udah mulai agak lamaan, Pak ini sama Ibu Anis udah 3 digit sampai 400 juta gitu ya. Dan itu ada nggak? Ada, benar, itu udah masuk ke rekening. Nah, dan kemudian juga bisa dijalankan nggak? Bisa. Jadi kalau untuk mau partnership sama perusahaan yang besar, nggak perlu angka miliar-miliaran. Ternyata bisa juga dimulai dari 3,5 juta loh. Itu yang warnanya merah seperti tadi bajunya Om Hakim. Nah, itu tadi summary-nya ya, Bapak Ibu. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau tanya, atau saya kembali ke host keren kita,
Pak Yusuf silakan. Bapak nih. Oke, terima kasih Kak Agung Tom Kris. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin lagi sungkan ya untuk tanya-tanya atau mungkin masih bingung. Nah, nanti bisa tanya langsung kepada teman-teman yang sudah join. Nah, salah satunya yang saya tahu sudah join ada Ibu Naomi, ada Mbak Dikna, ada Bu Ayu ya, untuk yang di Lampung. Nah, mungkin kita tanya dulu ke Mbak Dikna ya, Kak Agung. Sebelum kita tutup ya. Oke. Ya. Nah, Mbak Dikna, kenapa sih join di AFC? Apa yang menjadi alasan Mbak Dikna join di AFC? Nah, silakan Mbak Dikna. Iya, terima kasih Pak Ne. Selamat sore untuk kita semua. Ya, awalnya memang kenapa saya bisa join di AFC? Pertama itu dikenalkan oleh Bu Ayu dan Pak Budiman. Karena beliau melihat kondisi saya tuh punya orang tua yang kena sakit stroke. Lalu juga setelah mengkonsumsi Subarasi, tusuk Subarasi memang ada perubahan di orang tua saya. Itu khususnya itu di rambut yang tadinya sudah memutih itu jadi bisa hitam. Ada tumbuh rambut hitam kembali. Jadi memang yang saya baca di situ kan ada paten regenerasi selnya itu benar-benar bekerja. Dari manfaat produknya saya percaya gitu. Kalau memang produk AFC ini memang benar-benar produk yang bagus. Lalu setelah saya ikut join member di AFC ini ada berkat yang mengiringi, yaitu income atau pendapatan yang bisa saya dapatkan, yaitu berupa konnichiwa. Meskipun mungkin saat ini belum banyak ya Mas Agung, Kak Agung sama Pak Ne, seperti teman-teman yang sudah joinnya sudah lebih dahulu daripada saya, tapi selagi kita masih ada kemauan dan kita bisa memperkenalkan produk ini kepada teman-teman yang lain dan bisa merasakan manfaatnya, dan nggak hanya manfaat produknya aja, mungkin juga bisa ada hasilnya lah, seperti itu. Terima kasih Pak Ne. Terima kasih Mbak Dikna. Tepuk tangan dong buat Mbak Dikna ya. Nah, ini ada juga Bu Naomi. Kita kasih 3 menit lagi ya Kak Agung ya. Yo, Pak Ne. Oke ya, jadi molor dikit gak apa-apa ya. Nah, kita juga tanya hal yang sama ke Bu Naomi ya. Kita tahu kan Bu Naomi juga di Lampung juga ya, dan Bu Naomi juga sudah join di AFC. Nah, apa alasan pertama Bu Naomi join di AFC dan apa yang sudah dirasakan dengan join di AFC ini? Silakan Bu Naomi. Di unmute dulu Ibu. Saya join di AFC ini diperkenalkan oleh Bu Ayu dan Pak Budiman. Setelah saya bergabung di sini, saya juga sudah merasakan apa yang dikatakan katanya SOP itu manfaatnya bagus, dan itu benar karena teman saya namanya Natalia Yulianti itu mengalami pembekuan darah. Selama ini dia udah join juga dan sembuh, dia tidak pakai pengencer darah lagi, dan di rumah sakit Immanuel dia dinyatakan sudah tidak apa-apa, tidak perlu minum obat pengencer darah lagi, dan itu manfaatnya sudah terbukti. Yang kedua, untuk konnichiwanya, ya meskipun saya tidak seperti teman-teman yang lain, tapi ya lumayan. Saya sudah di SW itu ada konnichiwa Naomi begitu. Bonusnya lumayan, dan saya tidak menyangka kalau di catering itu nggak sebanyak ini, nggak perlu kerja keras. Saya dapat setiap konnichiwa itu 850.000. Iya Bu Naomi, yang dilakukan Bu Naomi apa untuk di AFC ini sehingga dapat 850.000? Apa yang Ibu lakukan? Halo Bu. Suara saya nggak kedengeran ya Kak Agung. Bu Naomi. Tadi Pak Pane tanya
kalau misalnya wah dapat tuh 850.000 yang Bu Naomi lakukan apa tuh? Apakah misalnya bangun pagi-pagi, subuh-subuh, terus masukin obatnya, terus jualan obatnya, masa-masa lo beli dong. Nah, yang Bu Naomi lakukan tuh apa? Sampai misalnya dapat sehari 850.000. Caranya dengan ngajak teman. Istilahnya saya tidak memperkenalkan produk, saya ajak teman, saya katakan bahwa ini loh ada produk bagus, coba kamu dicoba dulu. Awalnya marah-marah, saya juga orang mau main malah dikasih kayak gini, nyesel aku katanya main tempatnya Mbak Digna katanya gitu. Tapi setelah dia minum dan ternyata dia memberi peluang bisnis untuk saya itu yang nomor 1, Pak. Itu benar. Dan dia udah ikut bisnis, masuk di dalam sini itu saya mendapat konnichiwa itu ada yang dapat 1.375.000, ada yang 850, dan itu puji Tuhan benar, itu berkat yang luar biasa. Dan teman saya sembuh. Ini sekarang dia lagi terapi juga untuk orang tuanya yang stroke, dan sudah menular ke temannya lagi yang untuk temannya juga SOP dia rutin pesan. Wih, keren. Tepuk tangan dong, Bu Naomi. Jadi pekerjaannya hanya sharing aja, Ibu ya? Sharing aja, Pak, sambil main. Oh, sambil main, sambil silaturahmi gitu ya. Menyambung persaudaraan sambil sharing-sharing gitu ya, Bu ya? Iya, luar biasa ya Bu Naomi dan Mbak Digna dan tim Lampung. Oke Kak Agung, rupanya kita sudah lewat ya jamnya ya. Kan rencananya sampai jam 5, ternyata sampai jam hampir setengah 6 gitu kan. Dan Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua, bagi yang nanti merasa belum jelas ya tentang apa yang dipresentasikan atau yang disaringkan oleh Kak Agung Tom Kris, maka silahkan nanti tanya kepada yang mengundang. Ya, atau pada yang mungkin Mbak Digna atau Bu Naomi gitu ya. Jelasnya kayak gimana sih gitu. Kan ini hanya gambaran secara singkat, gambaran secara global gitu ya. Detailnya kayak apa? Itu nanti tanya ke Bu Naomi, ke Bu Ayu, ke Mbak Digna gitu ya. Atau ke teman-teman yang lain yang memang sudah bergabung di AUC. Ya. Nah, Termasuk saya rasa ya, Pak Nih. Kenapa Pak Kak Agung? Termasuk konnichiwa ya. Tadi sebut konnichiwa itu apa konnichiwa. sih? Konnichiwa itu apa sih? Biar penasaran dia. Konnichiwa itu apa? 850.000, 1.350.000 kan asik sekali ya. Sehari 1.350.000 lumayan kan kalau 30 hari berapa itu Kak Agung udah? Iya. Iya kan. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kakak-kakak silakan nanti bertanya sama yang mengundang ya. Karena keterbatasan waktu, terima kasih sekali dan sebelum kita akhiri mungkin kita bisa foto bersama ya Kak Agung ya. Iya, betul. Oke ya, kita foto bersama. Silahkan yang masih off kamera, silahkan di on kamera supaya kita bisa foto bersama. Ini yang mau terus siapa ya Kak Agung? Dari host aja Pak Yusuf biasanya lebih bagus. Bentar, saya ininya lagi bermasalah nih. Oh, dari saya juga nggak apa-apa. Nah, ini ada Pak Bambang. Terima kasih juga Pak Bambang. Sama-sama ya Pak Bambang. Semoga nanti bisa langsung follow up dan bisa sukses ya Pak Bambang. Melebihi kami-kami. Karena enaknya bisa melebihi kita yang mengundang untuk dapat konnichiwa lebih banyak. Sukses Pak Bambang ya. Iya. Silakan Kak Agung, tempat saya bermasalah. Jadi siapa yang ada Ibu Ken juga itu buka kamera. Oh iya, Ibu Ken buka kamera. Halo Ibu Ken. Ayo siapa? Saya kok nggak, saya lagi bermasalah nih lab komputernya. Boleh dari saya sebentar ya. Ya. Oke, ini kita pose 5 kali ya. Jadi ada satu hitungannya akan ganti gaya. Silakan bisa berekspresi ya. Silakan. Ini pose pertama. 1, 2, 1. Oke, tahan ya. Nah. 2. Tahan. 3.
4. Satu lagi nih yang paling cetar membahana 5. Oke. Ada Mbak De Silva tuh, Mas Agung. Oh iya. Iya, Kak De Silva. Halo. Kak De Silva, ya nanti silakan bisa langsung tanya ya. Bisa ke Bu Dikna atau Bu Naomi untuk bisa nanti lebih sukses. Atau sama nanti ada Pak Bambang juga tuh, bisa nanti sekalian ngobrol-ngobrol lebih detailnya. Nah, Mbak Ken juga, nanti silakan bisa tanya-tanya langsung ya. Termasuk juga Ibu Riz yang mau coba berpartner tanpa harus baperan ya Bu Riz ya, karena sama perusahaan bukan sama teman. Tenang, nanti persahabatan dan pertemanan tidak akan terganggu sama sekali. Ya. Makasih juga tadi udah ada Oma di sini, Oma Ken sama Opa, terima kasih udah datang. Juga ada Kak Mawar, ada Kak Boma, Kak Nei, Kak Vita. Kok jadi saya hostnya Pak Nei, silakan. Kasih jadi host. Iya, Kak Agung melangkap bos ya. Baiklah, makasih semuanya kakak-kakak, Bapak Ibu semuanya atas kesediaan waktunya untuk hadir di acara sore ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat, tetap semangat. Salam konnichiwa. Terima kasih Pak Budiman. Terima kasih Mas Agung, Pak Neng. Sama-sama Bu Dikna, Bu Naomi, terima kasih. Rasanya terima kasih Mayanti. terima kasih Tom Cruise. Terima kasih Pak Risti. Di sana ku menemukan harapan, ku teguhkan hati satu kali lagi. Lihat saja nanti satu kali lagi. I will never give up, time to get my chin up. Saatnya bersiap, and you know we don't stop. Mulai dari zero bisa jadi hero, hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Kenapa nih? Kenapa nih? Di tengah samudra, Nggak apa-apa lah. sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar, gelombang menerjang, bertahan, bagaikan mercusuar, kamulah mercusuar. Berdiri, ku diterjang ombak keras, ku sendiri, ku melawan arus deras, ku berteman sepi, jauh dari tepi. Mereka menanti terangku yang seperti Fajar yang bersinar, lelahku kan sirna. kan sirna apabila mentariku telah tiba, dan ketika setiap kita telah temukan sinar jiwa. Mulai dari zero bisa jadi hero, hilangkan ego, come on here we go. Yeah. Di tengah samudra, terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar, gelombang menerjang, terang bertahan, bagaikan mercusuar, kamulah mercusuar. Ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi berarti. And so we go. Ingin jadi terang, jadi sinar yang merekah. Mungkin tak benderang tapi bisa jadi berkah. Tengah samudra, terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Let's turn it up.